pengen belajar yang bener malah dipalak dimintain duit. Udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih nggak dibener-benerin. Enggak. Welcome to Lampung. Bahwa di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Bismillah, lupa. Ini anak orang pengen sekolah di negeri, pengen belajar yang bener malah dipalak dimintain duit. Situ guru kok merasa. Unggahan Rizky Kabah itu membuat geger publik. Influencer asal Pontianak, Kalimantan Barat ini mendapat beragam respon. Di unggahan lainnya, Rizky menyebutkan alasannya membenci guru. Kini saya mau ya klarifikasi adalah guru-guru yang telah membuli saya, yang telah menanamkan dendam di diri saya terhadap profesi guru, dikarenakan saya dibully habis-habisan oleh para oknum di sekolah tersebut. Nah, gimana? Masih lama percaya? Nasi telah menjadi bubur. Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Barat melaporkan Rizky ke polisi karena dinilai menghina marwah guru. Penghinaan profesi guru dengan menyebut semua guru itu korupsi, penjahat, pemeras, pemalak, sehingga tidak layak untuk dihormati. Merasa ucapan itu ada ujaran kebencian ataupun tidak kepuasan terhadap guru, agar TikTok Rizky Kabah, pemilik akun tersebut, melakukan harap bertemu dengan kami di Polda segera. Apakah itu klarifikasi atau bagaimana tidak lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Usai laporan dibuat, polisi mendatangi rumah Iki, namun kosong. 3 Maret, polisi berhasil mengamankan Rizky untuk dimintai keterangan. Ini bakery kasih makanan udah rusak. Influencer membuat heboh bukan kali ini saja terjadi. Ada yang berkaitan dengan makanan hingga pemerintah. Berikut informasinya. Masa yang akan datang. Ini bakery kasih makanan udah rusak, udah kadaluarsa. November 2024, Code Blue mengunggah konten kekecewaannya terhadap salah satu toko kue atas laporan seseorang yang mengaku pernah bekerja di sana. Dia disuruh bosnya ngirim makanan kue kering 3 kardus kadaluarsa ke panti asuhan coba. Keesokan harinya, sebuah toko kue melakukan klarifikasi, menyatakan telah melakukan tinjauan internal dan tidak menemukan bukti atas isu yang beredar. Pekan lalu, Code Blue mengunggah permintaan maaf kepada salah satu merek toko kue. Minta maaf kepada brand CT, saya telah menyebarkan berita palsu yang didapat dari sumber yang bermasalah sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak CT dan masyarakat Indonesia, meresahkan banyak orang. Saya minta maaf sepenuh-penuhnya dan tidak akan saya ulangi lagi hal yang serupa di masa yang akan datang. Lagi rame, Code Blue minta 350 juta ke toko roti. Di tengah persoalan itu, muncul bukti chat Code Blue meminta sejumlah uang untuk jasa konsultan perbaikan. Mungkin dia blunder di sini karena sebutin angka di sini keluar nih barang buktinya. Alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Konten yang diunggah Bima Yudo ini mengkritik infrastruktur dari daerah asalnya yang saat itu dinilai belum maju. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya BSP. Bima melihat infrastruktur jalan terbatas termasuk kondisi jalan rusak di Lampung. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Tak lama berselang, Bima yang tinggal di Australia mengaku keluarganya di Lampung mendapat ancaman, meminta Bima berhenti mengunggah kritikan soal Lampung. Bokap gue dibilang sama bupati nggak bisa mendidik, salah mendidik anak, bla bla bla. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Rusak parah ini. Udah berapa tahun, Pak? Udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Setelah unggahan Bima viral di media sosial, warganet ikut mengunggah kondisi jalan di Lampung yang rusak. Ternyata di sini banyak kolam lele. Di mana lagi kalau bukan di Bandar Lampung. Pemerintah pusat lalu merespon dengan mengambil alih sejumlah perbaikan jalan. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan total ruas jalan di Provinsi Lampung sepanjang 20.310 km.
7.622 km atau 37,5% diantaranya dalam kondisi rusak. Influencer Lina Mukherjee dilaporkan oleh seorang tokoh agama ke Polda Sumsel usai mengunggah konten makanan yang dinilai mengabaikan aturan agama. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillah ini adalah kalimat suci dalam agama Islam. Kita ketika membaca Al-Quran pasti diawali dengan Bismillah. Sedangkan konten yang dia buat, menurut guru kami, ulama yang kami mintakan pendapat, ini kategori menistakan, menodai agama Islam. Terlebih dia umat Islam. Lina menangis saat akan dimulai sidang perdana kasus penistaan agama. Di depan majelis hakim, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Aku tahu di demo. Lina divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Melanggar Undang-Undang ITE, perbuatan Lina dinilai meresahkan masyarakat. Menyatakan terdakwa Lina Lutfiawati alias Lina Mukherjee binti Abdul Mukib bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama sebagaimana dalam dakwaan. Setelah menjalani 18 bulan pidana penjara, wanita bernama asli Lina Lutfiawati dapat remisi 2 bulan. Lina bebas bersyarat dari Lapas Perempuan Palembang pada 20 November 2024. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.